Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudara, tema kita pada malam ini judulnya kehancuran bangsa Sabak. Kalau kita bicara tentang Sabak itu ada dua tema besar. Yang pertama kehancuran bangsa Sabak, yang kedua hubungan Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Itu hubungan cinta, hubungan politik, hubungan kebangsaan. Biasanya di sini kita bicara dengan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu konon kabarnya cantik sekali. Nggak ada di Sidoarjo ini yang bisa menyaingi Ratu Bilqis atau Balqis ya. Baik, sekarang kita bicara yang pertama, kehancuran bangsa Sabak. Sabak itu kalau sekarang itu di Yaman, bapak-bapak itu. Alhamdulillah. Belajar kisah itu ternyata ada perintahnya. Surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu, maksudnya umat terdahulu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ulul albab itu sebetulnya istilah tingkat pengetahuan seseorang yang tingkat tinggi, karena sikap orang kepada Al-Quran itu mulai level 1, 2, sampai 3. Ada level awam, itu memperlakukan Al-Quran hanya dibaca, namanya qiraah. Misalnya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, misalnya. Sudah, hanya itu yang didapat. Dia hanya membaca, tidak memahami kandungannya. Itu level paling awam, namanya qiraah. Meningkat 1 digit namanya tilawah. Ini berkaitan dengan pengetahuan juga yang meningkat. Zalikal kitabu, kitab Al-Quran ini misalnya, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Terus itu berarti tilawah, bukan qiraah. Sudah meningkat 1 digit.
Yang ketiga, level tertinggi itu sikapnya kepada Al-Quran disebut tadabbur. Orangnya ulul albab. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Apakah kamu tidak memikirkan ayat-ayat Al-Quran atau hatimu telah tertutup? Lah menggali Al-Quran dengan mendalam, dengan perangkat-perangkat tertentu. Dia punya perangkat bahasa Arab, punya perangkat ulumul Quran. Dalam ulumul Quran itu ada pelajaran namanya asbabun nuzul, ada nasikh mansukh, ada am, ada khos, ayat itu. Maka perangkat-perangkat itu dimiliki seseorang untuk menggali Al-Quran, itu namanya tadabbur Al-Quran. Orangnya disebut ulul albab. Lah ternyata memahami kisah di dalam Al-Quran itu butuh ulul albab, level 3, bukan level yang pertama. Dari situ kisah itu penting. Makanya orang cerdas itu kalau mereka banyak referensi tentang kisah. Ibu yang cerdas itu banyak kisahnya pada anak. Ayah yang cerdas juga banyak kisahnya terhadap anak. Jangan sampai sejak dulu kisahnya itu judulnya sama. Si kancil mencuri timun. Anaknya sampai apa? Ngulak kancil ceritanya. Itu berarti menunjukkan orang tua yang tidak begitu cerdas ya. Itu harus banyak kisah. Baik para jamaah sekalian. Nah, sebelum sampai itu sebetulnya nanti itu ada gambar sebelum sampai pada ayat, ada gambar tentang bendungan Mu'rib, kemudian yang dibendung Sungai Mu'rib di kawasan daerah namanya Mu'rib. Kenapa bendungan ini saya tampilkan dulu supaya memahami surat Saba ayat 15 sampai 15 nanti gampang. Jadi waktu Ratu Bilqis menjadi penguasa di negeri Saba itu mengalami penurunan produktivitas di sektor pertanian. Kemudian ada insinyur yang cukup cerdas, mampu membangun bendungan namanya bendungan Mu'rib yang dibendung Sungai Mu'rib. Sehingga sebelum ini pertaniannya tidak menghasilkan yang cukup signifikan. Setelah dibangun bendungan, kemudian seluruh pertanian bangsa Sabah mendapatkan pengairan yang cukup, maka ada peningkatan hasil di sektor pertanian yang luar biasa, sehingga bangsa Sabah menjadi bangsa yang paling makmur di kawasan itu. Sehingga bisa disimpulkan para jamaah sekalian, sebuah bangsa yang serius dalam sektor pertanian itu akan mengalami kemakmuran. Negara-negara maju itu yang New Zealand itu negara yang paling aman nomor 2 di muka bumi. Paling aman, paling makmur. Itu sektor pertanian dan peternakan. Nah, kita ini sebetulnya punya sektor itu tapi tidak digarap dengan serius. Baik, kemudian kita baca surat Saba ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda-tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka. Jadi ada ayat-ayat Allah yang patut dikritisi, diteliti. Jannatani an yaminin wasimalin.
ada dua kebun di sebelah kanan dan kebun di sebelah kiri. Maksudnya bendungan tadi, ada kebun di sebelah kanan bendungan Mu'rid atau sektor pertanian tadi, ada kebun sawah lah begitu di sebelah kiri sungai Mu'rid. Kemudian tanah di sebelah kanan dan sebelah kiri bendungan atau sungai Mu'rid tadi akhirnya mendapatkan pengairan yang cukup sehingga menjadi negeri yang paling makmur tadi. Lalu Allah menyampaikan kepada bangsa Saba itu, kulu, makanlah kamu semua min rizki rabbikum, dari rezeki yang kami anugerahkan kepadamu. Washkuru lahu, tapi jangan lupa bersyukurlah setelah itu. Syukur di sini berarti taat. Jadi diberikan pertanian seperti itu, hasilnya signifikan, kaya raya, disuruh makan menikmati rezeki itu, dan disuruh taat bersyukur kepada Allah. Baldatun thayyibatun, lalu Allah memberikan identitas negeri Saba itu baldatun thayyibatun, negeri yang baik. Sebetulnya baldatun thayyibatun itu simbol sebuah negeri yang berkemakmuran, yang tidak kekurangan suatu apapun. Gemari paloh jinawi, toto tentrem raharjo, kata orang Jawa. Ibarat tongkat dilempar tumbuh karena suburnya pertanian pada waktu itu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan Tuhanmu Tuhan yang maha pengampun. Jadi Allah ridho. Jadi bangsa Saba ini bangsa yang makmur, kaya, baldatun thayyibatun, dan Allah ridho kepada bangsa Saba. Tetapi sayang, di ayat berikutnya, ayat 16, bangsa Saba lupa tidak bersyukur, tapi berpaling dari Allah. Ayat berikutnya, fa'aradu, maka mereka berpaling, alias tidak bersyukur. Maka karena mereka berpaling dari Allah, tidak mau bersyukur, maka kemudian Allah mengirimkan dua azab secara berturut-turut. Yang pertama, fa'arsalna alaihim, maka kami kirim alaihim kepada mereka sailal arimi, banjir besar. Jadi bendungan yang dibangun super kokoh itu nggak mungkin jebol, tapi jebol ini. Ternyata Allah mengirim pasukan namanya tikus. Tikus ini besarnya di atas kucing. Tikus tontong dari ibu-ibu. Tikus itu kan binatang pengerat. Jangankan tembok, kabel listrik itu digigit bisa terputus itu. Lah tikus ini disuruh ngerikiti, nih bahasa Inggrisnya itu, di dasar bendungan, melubangi dengan begitu cepat. Kemudian bendungan ini rapuh, tidak mampu menahan tekanan air dari atas, kemudian jebol. Maka terjadi banjir besar. Tanah yang di sebelah kanan sungai, di sebelah kiri sungai, semua terendam air. Tidak ada satu jengkal pun tanah bangsa Saba yang tidak tergenang air. Begitu banjir susut, dikirim azab yang kedua. Wa baddalnahum bi jannatayhim, jannataini zawata ukulin khamtin, dan kami ganti dua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit. Jadi hasil apa, tanah pertanian sebelah kanan sebelah kiri itu tidak bisa ditanami kembali tanaman yang dulu ditanam. Yang kalau sekarang
padi misalnya, itu nggak ada yang bisa tumbuh setelah banjir besar itu. Tanaman yang tumbuh hanya 2 jenis pohon, dan itu daunnya juga buahnya terasa pahit, yaitu disebut waslin wasai'in min sidrin qalilin, yaitu pohon asal dan sedikit pohon sidr. Asal itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya pohon cemara. Kalau sidr itu pohon bidara. Ibu-ibu tahu ya pohon bidara? Itu bisa untuk pengobatan. Orang yang kena jin bisa dipukulkan pohon bidara, jinnya bisa lari. Kalau nggak bisa lari ya dipukul beton eser, biar itu ya. Nah itu konon begitu. Nah akhirnya para jamaah sekalian rahimakumullah, bangsa Sabah ini menjadi bangsa yang termiskin di dunia, sebabnya tidak bersyukur. Itu sebabnya. Fa'a'radu tadi, diberi banjir besar, kemudian tanaman tidak bisa tumbuh kecuali tanaman yang berbuah pahit, maka mereka kekurangan pangan gara-gara mereka tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kata kuncinya tidak bersyukur kepada Allah, kemudian azab Allah akan turun. Itu kan sesuai dengan ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada Allah, baik. Sekarang apa ada benang merahnya dengan kehidupan kita hari ini di negeri yang subur makmur ini? Coba kalau kita bicara Indonesia, saya menampilkan ada 6 foto di sini. Pertama, Indonesia itu sektor pertaniannya atau tanahnya subur. Yang kedua, lautnya menghasilkan yang luar biasa. Saya sering ke Lamongan, sekali waktu saya mampir di pelabuhan ikan itu. Waktu ada kapal merapat, saya tanya, itu sampai berapa Pak yang didapat? Dia berlayar 15 sampai 20 hari Pak. Pulang bawa 50 ton Pak ikan. Cumi-cuminya saja itu hampir 4 ton, sing gede-gede itu. Sehingga saya baca subhanallah, Indonesia itu ikannya begitu kaya. Di dasar laut itu di agak ke tengah ada banyak jebor minyak. Saya punya jamaah nakoda kapal khusus mengangkat tenaga pengeboran itu. 2 minggu dia di laut, 2 minggu di rumah. Ada minyak. Kemudian tambangnya Pak, nggak kehitung. Indonesia itu tambang terbesar nomor 2 di dunia, tambang nikel. Itu hari ini yang paling dibutuhkan dunia. Ini belum saya bicara Freeport. Freeport itu kalau kata pakar, seandainya Freeport itu dikelola sendiri, itu sudah cukup untuk memenuhi APBN kita. Tapi dasar kita ini orang baik, akhirnya emas itu kita serahkan paman kita, namanya Paman Sam. Jadi kita ini baik sekali orang ini. Kita rela miskin, tapi paman kita tidak boleh miskin. Itu belum Indonesia itu jadi destinasi wisata yang luar biasa. Raja Empat pernah Pak ke sana? Papua. Ibu ada pernah ke sana? Masa Bu nggak pernah ke sana? Sama dengan saya, juga nggak pernah ke sana.
Itu sekarang dikafling-kafling jadi milik asing. Jadi itu milik kita tapi yang ngelola asing. Saya pernah tidur di Alas Purwo, Banyuwangi 3 hari 3 malam. Itu resikonya tinggi tidur di Alas Purwo itu karena banyak harimaunya. Ngono tak lakoni 3 hari 3 malam. Sampai saya ke guanya Soekarno. Di Alas Purwo itu ada gua dulu, Soekarno sering ke situ. Saya datang ke situ. Ya saya nggak tahu apa maksud aku tahu. Nah itu dari satu kawasan itu kita turun itu ada kawasan untuk selancar Pak ya. Itu kita nggak boleh masuk. Jadi pribumi nggak boleh masuk di situ kecuali ada izin khusus karena sudah dikafling oleh asing di Banyuwangi padahal itu. Nah, itu. Apalagi di tempat yang lain. Artinya saya ingin bercerita bahwa Indonesia ini adalah jamrud katulistiwa. Tetapi apa yang terjadi? Saya tunjukkan ayat ini kayaknya menyindir kita kalau saya pahami. Surah An-Nahl ayat 112. Coba dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan qaryatan. Dan Allah telah membuat perumpamaan tentang sebuah negeri. Negeri ini tidak disebut spesifik. Tadi kan Sabak disebut. Kalau kaum Ad disebut dalam kisah-kisah itu. Ini tidak disebut. Qaryatan ini mana? Sehingga para mufassir mengatakan ini ayat ini bisa berlaku yang dulu sudah terjadi atau yang akan datang terjadi atau sekarang ada bangsa yang terjadi seperti ayat ini. Kanat aminatan mutmainnatan. Yang dahulunya negeri ini aman lagi tentram. Aminatan mutmainnatan itu sebetulnya bisa dipahami mirip dengan baldatun thayyibatun tadi. Jadi Allah telah membuat perumpamaan tentang sebuah negeri aminatan mutmainnatan yang aman tentram. Negeri yang aman tentram tenang itu mesti sektor kemakmurannya pasti terjadi. Negeri itu kalau makmur baru kita boleh menyematkan terminologi tentram. Kalau belum makmur sih kacau. Nah ini negeri yang aman tentram. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makanin. Ya'tiha didatangkan pada negeri itu rizquha rezeki-rezekinya raghadan min kulli makanin, didatangkan dari berbagai penjuru. Yang saya sebut tadi, tanahnya subur, lautnya kaya, tambangnya luar biasa, ada minyak, ada tambang emas, batu bara, nikel, sampai belerang. Raghadan min kulli makanin, luar biasa. Negeri ini aminatan mutmainnatan tadi disebabkan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makanin. Rezekinya didatangkan dari berbagai penjuru. Lalu sikap penduduknya sama dengan bangsa Sabak, cuma istilahnya lain. Fakafarat bi an'umillah. Kafara yukafir itu menutup. Ini buku ada sambelnya nutup. Jadi cover itu diserap dari bahasa Arab, bahasa Inggris itu. Fakafarat bi an'umillah. Tetapi penduduknya menutupi nikmat-nikmat Allah itu, alias tidak bersyukur. Kalau mereka tidak bersyukur, sama diberikan azab oleh Allah. Azabnya adalah
fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka libas itu ini pakaian, libasal ju', pakaian kemiskinan dan kelaparan, wal khauf, pakaian ketakutan, takut masa depannya, takut anaknya tidak sukses, takut kemiskinan, takut bima kanu yasnaun, disebabkan apa yang mereka perbuat. Para jamaah sekalian, ini Buyampe itu menafsirkan ayat sangat apik sekali. Kenapa Allah pakai istilah libas? Buyampe mengatakan di negeri yang menutupi nikmat Allah itu diberikan kemiskinan itu melekat pada mayoritas penduduk negeri itu. Itu makna libasal ju'. Nah, coba kalau saya sebut data, ayat ini kok cocok dengan yang kita alami. Indonesia hari ini itu berapa orang yang hidup di bawah garis kemiskinan? Saya tidak percaya kalau data kita. Saya ambil World Bank. Karena di Indonesia itu pejabatnya kalau ada bantuan, kemiskinannya ditingkatkan jumlahnya. Jadi CAK yang turun bantuan. Tapi kalau untuk laporan resminya, supaya prestis pejabat itu kemiskinannya dikurangi. Ini objektif ya. World Bank itu membuat standar siapa sih orang yang hidup di bawah garis kemiskinan itu. Lalu ketemulah kalau ada orang bekerja 1 hari penghasilannya kurang dari 2 US dollar, maka itu berarti hidupnya di bawah garis kemiskinan. 2 US dollar berapa Pak? 30 lah. Kalau 15 dolar ya. Nah itu ada 168 juta rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ya kalau di Pondok Mutiara nggak ada. Coba kita sisir mulai Banyuwangi sebelah selatan sampai Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek sampai Pacitan. Itu banyak sekali. Saya menyaksikan sendiri. Saya sering dulu saya rajin sekali ngisi kajian sama Ustadz Abdul Rauf itu di Malang Selatan, di Ngeliep. Desanya namanya Sumber Manjing Kulon. Naik bemu, tidur di musola dikunci. Di dekat musola itu ada sungai. Saya pipis mancik babakan, jebol babak. Aku jegur kali lah, nggak bawa ganti itu. Bayangkan semalam itu kadu. Itu saya alami bertahun-tahun. Sekarang beliau yang ngerjakan sendiri. Ada masjid Muhammadiyah namanya Masjid Al-Hikmah. Hampir dia berjuang sendirian, namanya Pak Tisno. Sekarang barusan meninggal. Kemudian pengangguran berapa di negeri kita? 40 juta. Dan pengangguran itu banyak yang sarjana lah wis. Karena sulitnya lapangan kerja, sarjana S1 ini banyak yang jadi gojek. Kalau nggak berat tanya. Di Jember itu gojek-gojek ada yang masih kuliah, ada yang sudah lulus kuliah. Bayi kurang gizi berapa? 12,5 juta. Jadi Indonesia ini. Terus kalau sampean googling hari ini berapa hutang Republik ini, maka keluar angka 7,805
triliun angka persisnya. Berarti hampir 8.000 triliun. Itu bukan jumlah sedikit itu. Iki kata utang mana Prabowo untuk alutsista ya. Itu. Nggak tahu untuk utang untuk pilpres apa untuk alutsista, nggak ngerti. Kemudian 70% sertifikat tanah milik non-pri. Bayangkan non-pri ini 5% jumlah penduduk kita, tapi menguasai 70% sertifikat tanah dan menguasai 90% perekonomian kita. Sempurna. Makanya saya agak kurus ini mikir gini. Baik, apakah ada solusi Al-Quran terhadap kondisi yang saya kisahkan di atas? Ada. Kalau kita ingin kembali pada negeri yang berkemakmuran, tidak seperti bangsa Sabak dan tidak seperti yang diceritakan dalam surat An-Nahl tadi. An-Nahl berapa tadi? 112. Maka solusinya ada dua. Yang pertama, masyarakatnya harus baik. Yang kedua, pemimpinnya juga harus baik. Masyarakatnya harus baik itu masyarakatnya yang beriman dan bertakwa. Disebut dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri itu mau beriman dan bertakwa, pasti akan kami buka atas mereka barokatin. Barokah itu maknanya adalah nilai lebih yang tambah enak. Kebaikan yang terus menerus itu barokah. Kalau makmur terus itu barokah. Nilai tambah yang baik lah, kira-kira begitu. Itu barokah. Minas sama'i wal ardi, dari langit dan dari bumi. Jadi berarti jawabannya adalah iman dan takwa itu berkaitan dengan kehidupan yang berkemakmuran. Walakin kadzabu, akan tetapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, fakhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Yang kedua, pemimpin yang baik. Kurang berapa menit ini? Tak lanjut ya. Pemimpin yang baik itu, saya baca cepat ya, disebut oleh Allah minimal di dua tempat. Pertama surat Sajdah 32 ayat 24. Waja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin. Yahduna bi amrina, pemimpin yang baik itu memberi petunjuk atas perintah kami. Petunjuknya dari Allah. Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Dua, sabar. Jadi literatur pertama Al-Quran, yang kedua punya sifat sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Yakin Al-Quran sebagai solusi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini anak pemimpin kayak begini sampai pilih. Ayat yang kedua surat Al-Anbiya 73, surat 21. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Sama maknanya. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin. Kemudian wa auhayna ilaihim, dan kami wahyukan kepada mereka fi'lal khairat, untuk mengerjakan kebajikan. Jadi pemimpin itu kelihatan kebajikannya.
nampak dia kebaikannya, tidak nampak. Nek sholat iso sholat, nek ngaji iso ngaji, jangan sampai wudhu saja nggak bisa. Nah, itu nggak masuk ini. Wa iqamas shalah, dan menegakkan sholat. Sampai tahu Pak Sudomo, Pak, tahu ya? Saya itu pernah sholat di belakang dia waktu itu. Dan ternyata Pak Domo itu gak bisa duduk di antara dua sujud waktu itu. Tapi masuk Islam akhirnya kan, pas peresmian Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila di Sepanjang itu. Wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Wa kanu lana abidin, dan mereka selalu menyembah. Jadi hanya kepada kamilah mereka menyembah. Ini indikator pemimpin yang baik. Jadi solusinya adalah iman dan takwa masyarakatnya, kemudian pemimpinnya baik. Yang terakhir, ini yang agak penting menurut saya, supaya ada kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dibutuhkan 4 pilar agama dan dunia ini berjalan seiring. Saya kutip ucapan Sayyidina Ali, bukunya itu namanya Nahjul Balaghah. Saya baca saja. An Alihi karamallahu wajha annahu qala. Dari Sayyidina Ali karamallahu wajha, dia berkata, kenapa Pak Sayyidina Ali kok mendapatkan gelar karamallahu wajha? Dia dapat gelar imam, juga Imam Ali, juga panggilan tidak sekedar radhiyallahu anhu, tapi karamallahu wajha. Karena Sayyidina Ali itu tidak pernah memandang alat kemaluannya. Matanya disucikan dari melihat, makanya wajahnya disucikan oleh Allah. Sampai tidak masuk ini jelas-jelas. Baik. Kata Sayyidina Ali, la yazaluddin wa dunya qaimaini madamat arba'atu asya, bahwa agama dan dunia senantiasa akan tetap berdiri tegak selama ada 4 perkara. Apa 4 perkara itu? 1. Madamal aghniya'u la yabkhaluna bima khawwilu, selama orang kaya tidak kikir dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Jadi solusinya adalah, pertama, orang kaya yang dermawan, orang kaya yang tidak kikir. Mungkin ada yang lihat di media sosial, ada dosen UIN ya, namanya Faiz Fakhruddin, doktor. Itu kajiannya bagus kalau sampean ngaji filsafat namanya. Barusan dia bicara bagus sekali di depan Iwan Fals. Dia mengatakan ada 5 yang menghancurkan sebuah bangsa. Ilustrasi zaman Nabi Musa. Yang membuat bangsa itu hancur 1, pemimpinnya zalim, simbolnya Fir'aun. Yang kedua, intelektualnya melacurkan diri, ilmuwannya melacurkan diri, gak cocok dengan keilmuannya, simbolnya Haman. Yang ketiga, orang kayanya rakus, simbolnya Korun. Yang keempat, ulamanya hubbud dunya, cinta dunia, simbolnya Bal'am. Rakyatnya resek, sulit diatur, simbolnya Bani Israel. Nah ini orang kayanya dermawan, aman. Yang kedua, wa madamal ulama ya'maluna bima amilu, selama para ulamanya masih mengamalkan apa yang diketahuinya.
ulamanya lurus on the track pada al ulama warasatul anbiya. Ulamanya tidak tergoda oleh dunia, jabatan dan lain-lain. Aman. Ulama itu fokus pada membina umat kalau bisa. Lah kiai masalah tanah. Aneh. Ya mesti wong tuku sungkan ambek kiai. Saya dulu jadi guru jualan, wali murid kok tuku kabeh. Ternyata sakno bare aku. Iki guru iki sakno kayak suwe-suwe aku gak dodolan. Dia beli karena kasihan. Saya lanjut saja karena sudah mau selesai. Wa madamal juhala la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Selama orang bodoh tidak sombong dari perkara yang tidak diketahuinya. Selama orang bodoh sih gelem ngaji. Karena orang itu ada 4 kata Nabi. Ada orang yang tahu, dia tahu kalau dirinya tahu. Suruh dia mengajar. 2, ada orang tahu, dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Bingung nggak ini? Pertama, ada orang pintar, dia tahu kalau dirinya pintar, menyadari kalau berilmu, suruh mengajar. Yang kedua, ada orang pintar, dia tidak menyadari kalau dia berilmu, suruh ingatkan, suruh mengajar. 3, ada orang tidak tahu, dia tahu kalau dia tidak tahu, maka ajarilah. Nah ini gelem ngaji. Yang keempat, naudzubillah min dzalik. Ada orang tidak tahu, dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ada orang bodoh, dia tidak menyadari kalau dirinya bodoh, malah sok pinter, tinggalkan dia. Nah ini selama orang bodoh tidak sombong dari perkara yang tidak diketahuinya, aman. Selama orang bodoh sih gelem ngaji, merasa kurang kemudian mau ngaji. Terakhir, wa madamal fuqara la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Selama orang fakir tidak menjual akhiratnya dengan dunia. Orang fakir yang iffah, yang menjaga kehormatannya, sebenarnya dia membutuhkan, tapi karena sifat iffahnya itu dia tidak menyampaikan kekurangannya kepada orang lain. Kalau orang fakirnya seperti itu aman. Lah kita yang peka, kalau ada orang iffah, kita yang peka untuk membantu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.